Arsenal secara dramatis sukses mengalahkan Manchester United dengan skor 3-1 dalam laga pekan 4 Premier League 2023/2024 yang dihelat di Emirates Stadium, Minggu tanggal 3 September tahun 2023, malam WIB. Arsenal sempat tertinggal lebih dahulu akibat gol dari Marcus Rashford, yang kemudian langsung disamakan Martin Odegaard. Dua gol kemenangan The Gunners baru tercipta di masa injury time babak kedua lewat Declan Rice dan Gabriel Jesus. Manchester United merilis 25 nama penghuni skuad untuk Liga Champions 2023/2024. Di dalamnya terdapat dua nama yang tengah bermasalah, Anthony dan Jadon Sancho. MU kembali ke kompetisi antar klub paling elit tersebut usai menduduki peringkat 3 Liga Inggris musim lalu. Mereka kemudian dipasangkan dengan Bayern Munchen, FC Copenhagen, dan Galatasaray menyusul undian pekan lalu. Jelang duel pembuka kontra Bayern Munchen di Allianz Arena, tanggal 20 September mendatang, Manchester United kini menyelesaikan proses selanjutnya yakni mendaftarkan skuad. Setan Merah mencantumkan 25 pemain yang masuk daftar A. Tidak ada nama Alejandro Garnacho, Kobbie Mainoo, atau Hannibal Mejbri di sana. Sebab, 3 nama itu bisa masuk daftar B yakni pemain yang dibesarkan akademi klub. Para rekrutan anyar MU yakni Andre Onana, Sergio Reguilon, Jonny Evans, Sofyan Amrabat, Mason Mount, dan Rasmus Hojlund masuk daftar. Namun, tidak ada tempat bagi Donny van de Beek. Manajer Manchester United, Erik ten Hag mengaku tidak terlalu ambil pusing dengan kekalahan timnya atas Arsenal kemarin malam. Ia menilai Setan Merah kalah di laga itu karena mereka tidak beruntung saja. Menurut ten Hag, anak asuhnya sudah menunjukkan penampilan yang oke di laga ini. Namun sayang Dewi Fortuna tidak berpihak pada mereka. Ten Hag sekali lagi menegaskan bahwa ia tidak punya kritikan untuk timnya. Ia menilai timnya benar-benar tampil apik di laga ini. Kapten Manchester United, Bruno Fernandes meminta rekan-rekannya untuk tidak berkecil hati usai dikalahkan Arsenal. Ia menyebut skuad Setan Merah harus bangkit dan belajar dari kekalahan ini. Bruno percaya bahwa timnya tidak perlu tertunduk atas kekalahan ini. Kami bermain dengan bagus hari ini, ujar Bruno kepada Sky Sports. Fernandes menilai timnya benar-benar sudah berjuang dengan sekuat tenaga di sepanjang pertandingan ini. Ia menyebut bahwa ia dan rekan-rekannya berjuang hingga detik akhir meski mereka menelan kekalahan. Fernandes menilai nasi sudah menjadi bubur. Manchester United tidak bisa melakukan apapun untuk mengubah kekalahan di Emirates Stadium tersebut. Namun ia menilai MU bisa belajar banyak dari kekalahan ini dan menjadi lebih baik di masa depan. Ada update baru seputar saga Erik ten Hag versus Jadon Sancho. Winger Manchester United itu dilaporkan berpotensi mendapat sanksi berat dalam waktu dekat ini. Permasalahan antara Sancho dan ten Hag ini dimulai seusai pertandingan Arsenal versus Manchester United. Erik ten Hag menyebut bahwa Jadon Sancho tidak ia bawa ke London Utara karena ia tidak berlatih sesuai standar yang diinginkan sang manajer. Tidak lama berselang, Sancho mengeluarkan pernyataan balasan. Ia membantah kabar bahwa ia tidak berlatih dengan keras di mana sang winger merasa telah memberikan kemampuan terbaiknya. Dilansir Manchester Evening News, situasi antara kedua sosok ini mulai memanas. Sancho dikabarkan terancam mendapatkan sanksi berat. Menurut laporan tersebut, Erik ten Hag berpegang teguh dengan pernyataannya terkait Sancho. Ia menilai bahwa Sancho memang tidak berlatih sesuai dengan standar yang ia terapkan. Sehingga ia menilai sang winger tidak layak ikut dalam skuadnya yang bertanding di markas Arsenal. Sementara Sancho dikabarkan ngotot menyebut bahwa sudah berlatih dengan baik dan memberikan segenap tenaganya di sesi latihan MU. Jadi ia menilai ada alasan lain mengapa ten Hag menyingkirkannya dari skuad Setan Merah. Laporan tersebut mengklaim bahwa Erik ten Hag sudah mengetahui respon yang diunggah Sancho di media sosialnya. Sang manajer dikabarkan tidak menolerir hal tersebut. Ia dikabarkan sudah menghubungi Sancho. Dalam pembicaraan itu sang manajer mengungkapkan ketidaksenangannya dengan cara Sancho merespon pernyataannya tersebut. Alhasil Sancho dikabarkan akan dikenakan sanksi internal klub, di mana besaran dan durasi sanksi yang akan diterima Sancho akan dibicarakan dalam waktu dekat ini. Raksasa Premier League, Manchester United akhirnya resmi melepas bek tengah Eric Bailly secara permanen. Bailly hengkang menuju klub Super League Turki, Besiktas. Meski demikian, hasrat Bailly untuk meninggalkan Manchester United tetap membara. Untungnya, masih ada opsi pindah ke Arab Saudi atau Turki karena jendela transfer di sana masih dibuka. Bailly akhirnya memantapkan hati menerima pinangan Besiktas. Di sana, pemain yang musim lalu dipinjamkan ke Marseille itu mendapat kontrak selama setahun. Manchester United tersungkur di markas Arsenal dalam pertandingan dramatis. Kapten MU Bruno Fernandes kecewa dengan hasilnya, tapi tidak dengan performa timnya. Selalu sulit kalah dengan cara seperti ini. Kami kebobolan gol di menit-menit akhir setelah berusaha mendapatkan hasil seri, kata Fernandes kepada Sky Sports. Mereka itu tim yang bagus, mereka menciptakan banyak masalah untuk kami.
Tadi adalah sebuah pertandingan yang bagus untuk kedua tim, tapi akhirnya merekalah yang mendapatkan 3 poin. Aku merasa pertandingan tadi seimbang. Mereka menguasai bola tapi kami memang menginginkan mereka untuk memilikinya karena kami tahu kami bisa menciptakan ancaman dari serangan balik. Tadi itu sebuah permainan yang bagus, aku memang kecewa dengan hasilnya tapi penampilan tim, gairahnya ada. Jika kami terus konsisten kami akan mendapatkan banyak kemenangan. Memang tidak menyenangkan karena kalah, tapi kurasa kami bisa mengambil banyak sisi positif dari pertandingan ini, Bruno Fernandes menyimpulkan setelah MU dikalahkan Arsenal. Pemain baru Manchester United, Sergio Reguilon yang dipinjam 1 tahun dari Tottenham Hotspur mengungkapkan bahwa David De Gea meyakinkannya untuk berlabuh di klub berjuluk Setan Merah itu di musim panas ini. De Gea yang telah membela MU selama 12 tahun dan merupakan legenda klub dengan penampilan sebanyak 545 kali di semua kompetisi, kata Reguilon, telah banyak mempengaruhi faktor kepindahannya ke klub yang bermarkas di Old Trafford tersebut. Saya berbicara banyak dengan David dan dia bercerita tentang klub ini. Dia mengatakan kepada saya bahwa Anda akan datang ke klub terbaik di Inggris, ucap Reguilon, dilansir dari laman resmi klub, Selasa. David akan selalu menjadi legenda di sini dan dia bercerita kepada saya tentang klub, orang-orang yang ada di sini, tempat latihan, stadion, para penggemar, semuanya, kata bek sayap berusia 26 tahun itu. Dia bilang itu luar biasa, sulit dipercaya. Dia hanya punya kata-kata luar biasa untuk Manchester United, tambahnya.